Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi bertemu dengan saya Ibu Kiki dalam pokok bahasan eksponen bentuk akar. Berbicara tentang bentuk akar, apa itu bentuk akar? Bentuk akar adalah bilangan rasional yang hasilnya ketika diakarkan merupakan bilangan irasional. Contoh, akar 9 bukan bentuk akar. Kenapa? Karena akar 9 ketika kita akarkan akan menghasilkan bilangan rasional 3. Contoh lain, akar 0,25 juga bukan bentuk akar. Kenapa? Karena akar 0,25 juga menghasilkan bilangan rasional 0,5 ketika ditarik keluar dari akar. Jadi yang contohnya bentuk akar mana? Contohnya akar 2. Tidak ada hasilnya ketika ditarik keluar dari akar berapa bilangan rasional. Contoh lain akar 3, akar 6, dan sebagainya. Oke, kemudian kita lanjut dengan menyederhanakan bentuk akar. Misalnya diketahui bentuk akar A kali B di bawah tanda akar, ini dapat disederhanakan atau dapat diubah menjadi akar A kali akar B. Contoh, akar 108. Saya akan mencari bilangan yang ketika dikali hasilnya 108. Didapatlah 36 kali 3. Kita notasikan 36 kali 3 ini menjadi akar 36 kali akar 3. Sehingga kita bisa menarik keluar bilangan yang bisa menghasilkan bilangan rasional. Yang mana? Akar 36 hasilnya 6. Akar 3 tidak bisa ditarik keluar akar, sehingga dia tetap di bawah tanda akar. Jadi, akar 108 dapat disederhanakan menjadi 6 akar 3. Demikian juga dengan akar 4A pangkat 3 kali B, yaitu saya ubah-ubah atau kita siasati menjadi 4A kuadrat kali AB, di mana 4A kuadrat dikali AB hasilnya akan tetap sama dengan 4A pangkat 3 dikali B. Untuk apa dibuat seperti ini? Supaya bisa dinotasikan dengan akar 4A kuadrat kali akar AB. 4A kuadrat bisa kita keluarkan dari bawah tanda akar, di mana akar 4 yaitu 2 dikeluarkan, akar A kuadrat itu A, sehingga yang akar 4A kuadrat kita keluarkan dari tanda akar yaitu 2A, AB tetap di bawah tanda akar yaitu akar AB. Jadi penyederhanaannya menjadi 2A akar AB. Oke, kemudian kita bisa melaksanakan atau melakukan operasi aljabar pada bentuk akar. Bisa itu melakukan penjumlahan ataupun pengurangan. Yang pertama, jika ada bentuk A akar C tambah B akar C, dengan syarat bilangan yang di bawah tanda akar yaitu bilangan yang sama-sama C misalnya. Maka kita bisa mengoperasikan angka-angka yang berada di depan tanda akar, yaitu A dan B. Jadi hanya A dan B yang kita jumlahkan. Sementara akarnya tetap, yaitu akar C. Dengan catatan akarnya sejenis. Begitu juga untuk yang pengurangan. Pengurangan juga ketika akarnya sejenis, kita dapat mengurangkan angka-angka yang berada di depan tanda akarnya. Sehingga A akar C kurang B akar C sama dengan A kurang B. Angka depannya dan akarnya tetap akar C. Ingat, catatan dengan syarat bahwa angka-angka yang di bawah tanda akar yaitu sama. Contoh, 3 akar 3 tambah 5 akar 3 kurang 2 akar 3. Semuanya yang di bawah tanda akar yaitu sama-sama akar 3. Karena sama akar 3, maka yang kita operasikan hanyalah angka-angka di depan tanda akar, yaitu 3 ditambah 5 dikurang 2.
sehingga hasilnya 6. Akarnya tetap akar 3-nya, berarti hasilnya 6 akar 3. Begitu untuk operasi aljabarnya. Bagaimana kalau untuk perkalian bentuk akar? Jika perkalian bentuk akar, maka misalkan akar A kali akar B dikali, langsung kalikan saja angka-angka yang berada di bawah tanda akar, yaitu akar A kali akar B hasilnya akar A kali B. Misalnya, akar 6 kali akar 8. Ya kita kalikan saja 6 dengan 8-nya. Berarti akar 6 kali 8. Akar 48. Akar 48 ini kita sederhanakan dengan cara penyederhanaan tadi. Berapa sih bilangan yang bisa kita keluarkan dari bawah tanda akar? 48 ini 16 dikali 3. Berarti akar 16 kali akar 3, 16 keluar dari akar sehingga 4, akar 3-nya tidak bisa keluar, jadi tetap akar 3, hasilnya 4 akar 3. Itu untuk perkalian akar. Kita lanjut dengan menarik akar kuadrat. Kita dapat menarik akar kuadrat yang berbentuk akar A tambah B kurang 2 akar AB menjadi akar A kurang akar B, atau akar A tambah B tambah 2 akar AB diubah menjadi akar A tambah akar B. Contoh, akar 5 tambah 2 akar 6. Kita ubah dulu 5 ini dengan 6 menjadi bilangan yang berapa? 2 bilangan yang jika dikali hasilnya 6, ketika dijumlah hasilnya 5. Maka kita sederhanakan menjadi 3 tambah 2. Karena 3 tambah 2 kan hasilnya 5. Tambah 2 akar. 2 bilangan kalau dikali hasilnya 6. 3 kali 2. Dengan catatan A dan B ini bilangan yang sama ya. Ketika sudah ditemukan angkanya 3 dan 2, bentuknya sudah sama dengan bentuk rumusan yang atas, berarti kita tentukan yang mana yang A, yang mana yang B. Berarti yang menjadi A adalah 3, yang menjadi B adalah 2. Sehingga akar 5 tambah 2 akar 6 bisa kita keluarkan menjadi akar 3 tambah akar 2. Begitu. Baik. Selanjutnya, kita akan merasionalkan penyebut berbentuk akar. Ini yang sering muncul untuk soal-soal. Pecahan berbentuk A per B akan kita sederhanakan, kita rasionalkan. Bagaimana cara merasionalkannya? Caranya, kita kalikan penyebut dari pecahan tersebut dengan sekawannya. Sekawannya yang mana? Diambil dari penyebutnya. Misalnya penyebutnya tadi adalah akar B, maka akan kita kalikan dengan akar B per akar B. Untuk apa? Supaya di bawah atau yang menjadi penyebut tidak ada bentuk akar. Itu gunanya. Sehingga kalau dikalikan, A kali akar B ya A akar B. Akar B dikali akar B hasilnya B. Karena apa? Karena akar B kali akar B itu akar B kuadrat. Akar B kuadrat yaitu B. Sehingga hasilnya A akar B per B. Contoh di dalam angka. Misalnya 6 per akar 3 akan kita rasionalkan. Berarti yang kita lihat adalah penyebutnya. Maka 6 per akar 3 kita kalikan dengan angka yang sama dengan penyebut, yaitu akar 3 per akar 3. Untuk apa? Supaya yang di bawah yang menjadi penyebut tidak dalam bentuk akar. Sehingga kalau perkalian pecahan, atas kali atas, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Berarti 6 kali akar 3, 6 akar 3. Akar 3 kali akar 3, akar 9. Akar 9 itu adalah 3. Sehingga 6 akar 3 per 3 dapat kita sederhanakan. Kita bagikan angka yang di depan
akar dengan angka yang di bawah. 6 dibagi 3 yaitu 2, akar 3. Itu untuk pecahan berbentuk A per akar B. Gimana kalau untuk pecahan berbentuk C per A tambah akar B atau C per A kurang akar B? Jika untuk pecahan yang seperti ini, sama, kita masih akan merasionalkannya dengan memperhatikan penyebutnya. Untuk merasionalkannya, kita kalikan dengan penyebut yang tandanya berbeda dengan tanda pada soal. Misalnya, C per A tambah akar B. Ingin kita rasionalkan, maka akan kita kalikan dengan sekawannya. Sekawannya yang mana? Lihat penyebut. A kurang akar B. Ketika penyebutnya A tambah akar B, maka sekawannya adalah kebalikan tanda dari penyebut. A kurang akar B per A kurang akar B. Kalau dia C per A kurang akar B, maka sekawannya adalah A tambah akar B per A tambah akar B. Berbalik tanda. Jadi kalau penyebutnya tandanya positif, sekawannya bertanda negatif. Kalau penyebutnya bertanda negatif, maka sekawannya bertanda positif. Oke. Kita ambil contoh, misalnya. Oke. 2 per akar 2 tambah 1. Akan kita rasionalkan. Berarti kita ambil sekawan dari penyebut. Akar 2 tambah 1. Sekawannya yaitu akar 2 kurang 1 per akar 2 kurang 1. Berlainan tanda tadi. Kemudian kita kalikan. Bagaimana cara pengaliannya? Sama dengan cara pengalian biasa dalam perkalian aljabar. Yaitu yang atas pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Setelah itu kita kalikan. Akar 2 kalikan ke akar 2. Perhatikan panahnya, langkah-langkah kerjanya. Kemudian kalikan akar 2 ke min 1. Setelah itu 1 kali ke akar 2. Dilanjut dengan 1 kali ke min 1. Sehingga didapat hasilnya. Yang atas juga begitu. 2 kalikan ke akar 2 hasilnya 2 akar 2. 2 kalikan ke min 1 hasilnya min 2. Per akar 2 kali akar 2 itu akar 4. Akar 2 kali min 1 itu min akar 2. 1 kali akar 2 itu positif akar 2. Positif 1 kali negatif 1 hasilnya negatif 1. Kemudian kita perhatikan di sini. Min akar 2 ditambah akar 2. 1 positif, 1 negatif. Sama-sama akar 2 yang di bawah yang sebagai penyebut. Karena sama-sama akar 2 yang 1 positif 1, yang 1 negatif 1, maka kita coret. Akan habis, hasilnya 0. Sehingga yang tersisa adalah untuk pembilang 2 akar 2 kurang 2 untuk penyebut. Akar 4 itu 2. Kurang 1. Akar 2 kurang 1 itu 1, maka hasil akhirnya yaitu 2 akar 2 kurang 2. Atau kita faktorkan penulisannya yaitu 2 kali akar 2 kurang 1. Contoh yang kedua. Misalnya 3 per akar 3 kurang 2. Kita ambil sekawannya. Sekawan dari penyebutnya. Akar 3 kurang 2, maka sekawannya yaitu kebalikan tanda. Akar 3 tambah 2 per akar 3 tambah 2. Sama, prosedur kerjanya kita kalikan. Seperti perkalian aljabar biasa, yaitu akar 3 kali akar 3, akar 3 kali 2, min 2 kali akar 3, min 2 kali positif 2. Yang atas juga seperti itu. Akar 3 kali akar 3 kalikan masuk ke dalam. Akar 3 kali 2. Maka hasilnya yaitu seperti yang tertera di layar. Oke, akar 3 kali akar 3 itu akar 9 untuk penyebut ya.
Akar 3 kali positif 2 itu 2 akar 3, min 2 kali akar 3 itu min 2 akar 3, min 2 kali positif 2 itu negatif 4. Kemudian ada akar 2, 2 akar 3 dengan min 2 akar 3. Yang satu positif, yang satu negatif. Maka kita coret, habis karena dia jadi 0. Yang tersisa, untuk yang atas membilang akar 9 yaitu 3. 2 akar 3 tidak bisa ditarik keluar dari akar, tetap 2 akar 3 yang bawah penyebutnya. Akar 9 yaitu 3 kurang 4. Maka hasil akhir adalah 3 tambah 2 akar 3 per min 1. Karena per negatif maka hasilnya adalah negatif 3 tambah 2 akar 3. Oke, yang tadi salah satunya berbentuk bilangan rasional untuk penyebutnya, yang satu bentuk akar. Sekarang kita bertemu dengan pecahan yang menjadi penyebutnya kedua-duanya bentuk akar, yaitu C per akar A tambah akar B atau C per akar A kurang akar B. Bagaimana cara merasionalkannya? Menyederhanakannya sama. Yang kita perhatikan adalah tanda penyebutnya. Jadi ketika penyebutnya bertanda positif, untuk merasionalkannya kita akan mengalihkan dengan bilangan yang sama dengan penyebut tetapi berbeda tanda. Jadi kalau C per akar A tambah akar B, kita rasionalkan akan kita kali dengan akar A kurang akar B per akar A kurang akar B. Sehingga hasilnya seperti berikut. Oke, kita misalkan contohnya 3 per akar 3 tambah akar 2. Sama, berarti untuk merasionalkannya kita kalikan dengan sekawan dari penyebut. Akar 3 tambah akar 2 sekawannya akar 3 kurang akar 2 per akar 3 kurang akar 2. Kita kalikan dengan cara aljabar biasa. Ikuti alur panahnya. Maka hasilnya seperti yang di bawah ini. Karena ada yang positif dan ada yang negatif dan sama-sama angka yang di bawah tanda akar yaitu akar 6, maka angka depannya sama min 1 dan 1 kita coret karena hasilnya 0. Hasilnya adalah seperti berikut. Oke, jadi kalau misalnya pecahannya berbentuk C per akar A kurang akar B, maka yang menjadi rasionalnya yaitu akar A tambah akar B karena penyebutnya bertanda negatif sehingga sekawannya akan kita ganti dengan tanda yang berlawanan yaitu tanda positif. Contohnya akar 5 per akar 5 tambah akar 3. Kita kalikan dengan sekawan dari penyebutnya yaitu akar 5 tambah akar 3 per akar 5 tambah akar 3. Kita kalikan seperti cara yang biasanya. Ikuti alur panahnya. Oke. Setelah itu, maka didapatlah hasilnya. Untuk yang pembilang, itu akar 25 tambah akar 15. Untuk penyebut, akar 25. Dari akar 5 kali akar 5 ya. Tambah akar 15 kurang akar 15 kurang akar 9. Oke, akar 15 kurang akar 15. Sama-sama akar 15. Tandanya satu positif, satu negatif, maka hasilnya 0. Kita coret. Yang bisa ditarik keluar dari akar, kita tarik yaitu akar 25 itu 5. Akar 15 tidak bisa, dibiarin saja di bawah tanda akar. Yang penyebutnya akar 25 itu 5. Akar 9 itu 3. Maka yang penyebut menjadi 5 kurang 3 itu 2. Yang pembilang tetap 5 tambah akar 15. Jadi hasil akhirnya adalah 5 tambah akar 15 per 2. Atau kita notasikan dengan setengah kali 5 kurang akar 15. Ini sama hasilnya. Oke, demikian saja penjelasan saya tentang
eksponen bentuk akar. Terima kasih, mudah-mudahan dapat dipahami. Selamat belajar. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.